Tuhan. Shalom. Halo, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya ini paling suka cita kalau doa malam di tempat ini, saudara. Ya, sungguhan, saudara ya. Kebaktiannya cepat, nah kakean lambe ya. Nah, halo, betul ya. Saya ini paling kegi kalau ada orang kebaktian tujuh ini ampun-ampun, saudara ya. Waduh, wis ya, ndak bisa ndak bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, saya ini kadang-kadang sampai tak tinggal moco kadang-kadang, saudara ya. Tapi kalau saya ingat keluarga Allah Blessing, selalu saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Ya, kerenteknya itu hebat gitu, saudara ya. Apalagi kalau saya diingatkan khotbahnya 30 menit, setuju saya, saudara ya. Sangat setuju. Saya di gereja saya enggak pernah berdawa-dawa kok, saudara ya. Kakean kakean ngomong itu ya enggak ada gunanya gitu loh ya. Lebih baik sesuatu yang kita dapat itu ya tegas yo, tapi cepat gitu ya. Seperti kita ini, saudara ya. Nyanyinya yo ngono, jemaat ini Pak yo mesti bersyukur punya jemaat ini ya. Tuhan percayai punya jemaat ini genah gitu loh, saudara ya. Nyanyi itu ya pokro ya. Saya tadi pagi juga pelayan di Surabaya 1 PD. Sampai saya ngomong begini, ndak ini pemberkatan jenazah di Adiasa apa di satu persekutuan ya. Lah kenapa? Nyanyi lemble kayak usara kuata popo gitu ya. Saya sampai ngomong gini, kok penutupan peti pemberkatan jenazah sampai PD podoai itu loh, heran saya ya. Nggak seperti Anda, ya rasanya kesel saya ini langsung hilang, saudara ya. Semangatnya luar biasa, amin. Nah sekarang waktu kita berdoa untuk Pak Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, saya ini jadi ingat satu kata yang disebut dengan amanah. Ya, selalu mereka berkata, semoga mereka berdua jadi presiden dan wakil presiden yang amanah. Ya, amanah. Apa sih amanah ini, saudara ya? Sampai ada partai namanya Partai Amanah. Ya, amanah itu adalah sebuah kepercayaan. Ya, dan saya katakan kepada saudara, begitu saya terkiang kata amanah, saya jadi ingat sebenarnya doa malam yang diberkati Tuhan, doa malam yang dikabulkan oleh Tuhan, walaupun kita punya ayat yang berkata, mintalah maka kamu akan, mintalah maka kamu akan. Tapi ternyata pemberian Tuhan itu tidak pernah yang murni diberikan. Semua yang diberikan Tuhan adalah amanah. Percaya enggak? Halo? Betul ya? Saya ini loh, tengah-tengah sembahyang itu jadi ngedek gitu ya. Oh iya, kami berdoa untuk presiden kami ya. Itu amanah, itu kepercayaan. Dan tidak ada cita-cita orang yang dapat diraih, yang akan menjadi miliknya, kecuali amanah, kepercayaan. Sudahlah percaya saudara, tidak kira Tuhan ngasih apa-apa yang abadi kepada kita. Selain hidup yang kekal itu baru milik kita. Halo, yang setuju katakan amin. Mosyo Anda ngotot berdoa pakai ayat. Kadang-kadang orang berdoa itu ambil ngotbahi Tuhan. Tuhan, engkau berkata mintalah, maka engkau akan memberi. Maka carilah, maka engkau akan mendapat, ketuklah pintu. Loh, Tuhan kayak ayat, Tuhan nangko-nangko dengo-dengo. Iya, aku seling ya. Halo, betul ya? Tapi sesungguhnya apa yang kita minta kalau Tuhan beri, sekali lagi loh tak ulang, tidak ada pemberian yang abadi. Sementara saya dalam dunia, semuanya itu adalah amanah, kepercayaan. Ya. Bagaimana tentang kepercayaan? Kalau kita melihat apapun yang kita punya sampai dengan hari ini, itu kepercayaan. Ya, kita beriman, walaupun iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi iman itu juga amanah. Iman itu kepercayaan. Coba kita lihat Yohanes pasal 2. Ayat berapa itu? 24. Kok saya jadi ingat itu ya. Iman itu juga sebuah kepercayaan. Mari kita lihat sama-sama. Yohanes pasal yang kedua ayat 24. Betul, silakan. Yohanes 2 ayat yang ke-24. Ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka Ya. karena ia mengenal mereka semua. Bagaimana bisa ini Pak? Satu kali Tuhan Yesus mengajar, mulai menunjukkan dirinya, mulai mau pelayanannya di Yerusalem. Kapan? Setelah dari Kana dia melihat memberikan sebuah mujizat. Yang pertama yaitu air menjadi anggur. Setelah beberapa lama mereka tinggal di Galilea, pertama kali Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, ya. Di sana Tuhan melayani di tengah-tengah hari raya orang Yahudi, ya. Lalu karena hari raya orang Yahudi ada 3 hari raya yang semestinya orang Israel mesti pulang ke Yerusalem, baik yang dekat dengan Yerusalem maupun yang di luar
Yerusalem, bahkan luar negeri. Yaitu pada hari Pentakosta yang pertama mereka pulang. Lalu hari raya Paskah dan hari raya Pondok Daun mereka pulang. Waktu Tuhan mengajar kepada mereka, memberikan mujizat-mujizat, banyak orang percaya kepada Yesus. Jadi banyak orang terima mujizat lalu percaya. Tapi sorry saya katakan, walaupun mereka percaya, mereka tidak jadi Kristen. Loh kok ono sih Pak percaya tapi tidak Kristen? Dia omongi kok. Mereka ini percaya. Tapi mereka tidak pernah jadi Kristen. Lah kenapa? Dari mana penyebabnya? Tolong Pak ulangi lagi Pak. Atau mungkin mulai ayat 23 Pak. Supaya jemaat lebih jelas. Ya di Yerusalem Tuhan melayani, membuat mujizat terus. Yohanes 2 ayat yang ke-23. Ya. Dan sementara ia di Yerusalem. Sementara ia di Yerusalem. Selama hari raya Paskah. Selama hari raya Paskah. Nanti setelah 50 hari ditutup Pentakosta, lalu dilanjutkan dengan beberapa bulan kemudian ada hari raya yang namanya Pondok Daun. Mereka melihat pelayanan Yesus terus. Banyak orang percaya dalam namanya. Orang percaya dalam nama Yesus. Terus. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi mereka percaya Yesus itu hanya karena melihat tanda-tanda. Jadi pada waktu ada mujizat, orang percaya. Waktu ada mujizat, orang percaya. Perhatikan, bagaimana tanggapan Yesus waktu banyak orang mempercayai dia hanya karena mujizat. Terus Pak. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Tidak mempercayakan dirinya. Kon percaya, tapi aku gak kate mempercayakan diri kepada kamu. Kasar loh itu ya. Sementara Tuhan buat mujizat, banyak orang percaya. Tuhan tidak tertarik belas sama imannya orang-orang ini. Dia berkata, kamu boleh percaya gua, tapi gua tidak akan percayakan diri kepadamu. Ya itu lek basa Surabaya, kon beriman nang aku, tapi aku gak mempercayai iman nang awakmu. Nah kenapa? Lanjut. Karena ia mengenal mereka semua. Iya, karena aku tahu kok isi hatimu itu. Waduh. Ya. Jadi saudara, kalau ada orang percaya Yesus, itu jangan harap orang itu pasti Kristen. Oh, boten. Ada enggak orang percaya Yesus tapi enggak Kristen? Banyak. Halo, betul ya? Tapi enggak Kristen. Lah, saudara kok bisa jadi Kristen? Saya kok jadi Kristen itu kenapa? Karena antara saya dengan Tuhan, antara saudara dengan Tuhan, ada satu keterpautan. Saudara percaya kepadanya, dia mempercayakan dirinya kepada kita, baru kita jadi Kristen dan bersekutu dengan dia. Yang percaya katakan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Jadi kita di doa malam ini karena sesuatu yang connect gitu ya. Antara kita percaya kepadanya, lah dia juga berkenan kita mempercayai dia. Dia percayakan dirinya kepada kita. Lenda, ya ndak iso. Halo? Syukurono doa malam ini malamnya sak jam. Waduh saudara, ndak semua orang bisa berdoa dan minta kepada Tuhan. Nah kenapa? Iman itu pun karena kepercayaan. Kalau Tuhan tidak mempercayakan dirinya, Anda dan saya jauh daripadanya. Hebat loh. Loh Pak Ojo ngomong ngono Pak, aku ini melayani Tuhan kok dengan luar biasa. Pak saya kan pendeta. Saya ini juga jadi pendeta itu karena kepercayaan. Pak Yuni jadi gembala karena kepercayaan. Lain enggak karena percaya, enggak akan dapat 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Coba kita lihat. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Apa katanya? 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Ya. Layanilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain pelayan-pelayan. Sesuai dengan karunia. Sesuai dengan karunia. Yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi layanilah seorang terhadap yang lain. Ya sesuai dengan karunia. Karunia pun di sini bukan pemberian. Coba perhatikan, karunia itu terus Pak. Yang telah diperoleh tiap-tiap orang ya, sebagai pengurus yang baik. Sebagai pengurus yang baik. Dari kasih karunia Dari Allah. kasih karunia itu. Jadi kalau saya dan Anda boleh melayani, itu pun kepercayaan sebagai pengurus yang baik.
Pengurus itu kayak kata kita ini seperti seorang bendahara yang ngurus, yang ngatur gitu loh. Ya, jadi pengatur sebuah kasih karunia. Jadi sebenarnya saya dan Anda pun kalau melayani itu adalah kepercayaan. Sampai seorang rasul yang saya kagum dengan perkataannya, dia melayani di Korintus. Dia tidak dapat apa-apa. Waktu ditanya, apakah yang kau dapat dalam pelayanan? Dia berkata, upahku melayani kalau aku masih boleh melayani. 1 Korintus 14:15 nanti dibaca. Upahku melayani, itu kalau aku masih boleh melayani, ya itu upahku melayani. Betul ya? Itu lek bosone rada kasar, sadurunge dipecat karo Tuhan, ya iku pelayanan sudah upah itu. Amin. Jadi kalau Paulus ditanya upahku melayani hari ini, kalau besok aku masih boleh melayani, ya itu upahku hari ini. Dan besok aku melayani, aku akan dapat upah. Upahnya apa? Kalau kemudian aku masih bisa melayani. Sudah ojo ngomong upah dalam pelayanan. Wong pelayanan itu kasih karunia. Saya sampai ditanya orang Pak Yo, ditanya begini, Pak Stefanus, zaman ini Covid itu Pak Stefanus ya apa ceritanya? Ya katanya apa ya pancet aja. Yo ngene lho Pak, wong sing duwe gereja itu kan jek ono jemaate lah, Pak Stefanus kan penginjil kan gak ono jemaat. Loh, lah terus apa? Oh, gak lebih susah Pak, oh susah sing duwe gereja dibanding gak duwe gereja aku. Lah susah ya apa, lah aku lah penginjil gak ono gereja, bah gereja kosong, bah gak ono, gak mikiri aku. Lah gembala-gembala lebih mumet, wis kebaktian gak ono, jemaate gak karu-karuan, duit kudu mlebu, listrik bayar, betul ndak? Lha iki lho nek wong iki lho takonono. Bayar ndak, Pak? Bayar. Loh kan itu tunjangan, Pak. Yang dapat tunjangan pemerintah itu hanyalah listrik 900 watt. Dan dia no gereja listriknya 900. Lah. Omahku 10.000, saudara. Rumah saya itu 10.000. Lah bayang luasnya 800 meter. Kamar 10, TV ini 14. Masing-masing ada TV, satu di dapur, satu di ruang depan. Atas di atas. Lah 14 TV, itu ya pakai listrik kabeh. Terus saya ngomong, lah terus ya apa? Gak ono gereja 900 iku. Lek gereja 900 gak katik musik. Pasti nyanyiannya persembahan kami piro sedikit sekali. Apa ya? Lah kenapa? Lah bayar listrik gak iso saya. Terus saya ditanya, lho Pak Stefanus terus mangan opo? Cuk sego. Lho enggak, maksudnya sing dipangan iku lho opo? Sego. Lho ya apa sih Pak carane Pak? Lho carane itu gini loh ya, seorang pelayan Tuhan yang sanggup, yang mau dipercaya Tuhan, dadi pendeta itu, ini saya buka satu resep. Pendeta itu kan ada 4 kelas. Ya. Ada kalanya pendeta itu menempati kelas 1. Kelas 1 itu yang mana? Kelas 1 itu melayani dapat angpau. Karena ayatnya berkata, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Siapa bekerja mendapatkan upah. Penginjil akan hidup dari Injil. Ojo sombong. Saya jadi pendeta di envelope tak tambahani aja kono melu. Gak usah. Lah kon iki ngerti Alkitab apa gak kok persembahan mbok tolak iki karepmu. Halo. Tapi itu kelas 1. Kelas 1 itu melayani dapat angpau. Kelas 2 melayani ndak dapat angpau. Pernah toh Pak? Pernah pasti Pak Yo pernah. Saya ini dekat sama dia. Jadi kalau orang melayani tidak dapat upah, tidak dapat angpau, itu adalah kelas 2. Kalau mau naik lagi ditingkatkan naik kelas, sudah melayani, tidak dapat angpau, ninggali angpau. Ada yang pernah itu? Aduh, pernah kan? Pasti pernah lah. Tapi lihat, kalau orang mau naik kelas 3, nanti Tuhan yang naikkan dia kelas 4. Apa itu kelas 4? Nggak usah melayani, dapat angpau. Tahu kan Pak? Tahu. Halo, betul enggak? Jadi sebenarnya walaupun Alkitab berkata, segala sesuatu itu ada upah, tapi kita enggak boleh memandang kepada upah. Kenapa? Saya ditanya lagi, Pak, pernahkah Bapak melayani di satu tempat, Bapak enggak dapat berkat dari situ, tapi dapat yang lain? Selalu. Kenapa? Saya ini dulu guru.
Saya kalau ngajar itu selalu di kelas. Tapi saya tidak pernah terima bayaran gaji itu di kelas. Ada yang guru? Ngajarnya itu kan di kelas. Tapi saya tidak pernah loh dapat gaji itu di dalam kelas. Di mana gajinya? Di kantor, sekarang rekening. Gak ono gajian di kelas itu walaupun wali kelas. Halo? Jadi di mana kita bekerja belum tentu upahnya di sana. Tapi upah itu selalu ada. Nah bagaimana kita memandang upah? Upah itu bukan hak. Tapi upah itu adalah kasih karunia atau kepercayaan. Yang setuju katakan. Yang percaya katakan. Satu kali saya lewat tol ke ke Surabaya. Ya pagi-pagi ada truk, bis. Ya pertama saya lihat itu bis, tulisannya begini. Titipan ilahi. Pasti Anda pernah lihat itu ya, bis, tulisannya titipan ilahi lah. Supir saya ini kan bukan orang Kristen. Dia ngomong begini, "Iku lho Pak, tulisan ini bagus ya. Saya nggih Pak ya." "Nggih, saya iku." "Apa sih mun ini?" Ini loh, titipan ilahi. Saya tanya sama dia, maksudnya apa sih itu? Maksudnya ngeten loh, tiang niku masih duwe bis, niku duduk dek-dek, iku titipan ilahi. Setuju Pak? Setuju lah. Kabeh kan titipan ilahi. Nah terus jos pundi Pak? Lek aku loh ya, lek karena semua itu titipan ilahi, aku cuma meningkatkan doaku, aku ngomong ini, Gusti, menawi panjenengan badhe nitipaken sesuatu batang kula, mbok sing dititipkan niku sing kathah ngono. Betul dah? Betul ya Pak? Lah padha-padha dititipi lah, timbang dititipi 500, mbok dititipi 1 juta lah ya kan itu. Timbang dititipi 1 juta, dititipi maneh 10 juta kan lebih seneng. Padha-padha barang titipan. Kalau memang itu titipan. Terus saya ngomong sama sebelah saya, supir saya ini, tapi titeh nonoyan, namanya Rian. Wong lek dititipi duit, mesti dikurangi. Lek dititipi omong mesti ditambahi. Lah iku lho wong ruwet iki ya. Jadi kok ono sing ngomong A ngono ditambahi so A B B B B B B. Lek dititipi duit dikurangi, lek dititipi omong ditambahi. Terus dia ngomong gini, "Lah ya, namanya rezeki itu berarti ya bukan milik ya Pak ya, itu kepercayaan." Lah betul. Ya, lewat mana truk tulisannya tuh lebih bermakna, ngomong begini. Ojo wedi, rezeki ono sing ngatur. Pernah baca itu? Sopir saya ya takon maneh. Lupa lebih apik maneh. Rezeki ono sing ngatur. Ya apa menurut Bapak? Loh bener, rezeki ono sing ngatur. Tapi sampai dino iki kon durung ono rezeki, ancene kon gak kena diatur. Bener ya. Wis mari wis. Rezeki itu kan ada yang ngatur. Tapi sampai sekarang kamu belum dapat. Ini meyu lah. Memang kon iki gak kena diatur. Makanya dadi wong sing kena diatur. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu dah kalau setuju ya. Orang kalau kena diatur mesti sak rezeki ini diatur. Nah, aturannya Tuhan tentang rezeki itu sederhana sebenarnya. Yakin ya, rezeki bukan milik kita ya. Rezeki adalah kepercayaan. Bagaimana orang dapat rezeki banyak? Nah, coba kita lihat sekarang Injil Lukas pasal yang ke-16. Ayat 10. Lukas pasal yang ke-16 ayat 10. Perhatikan baik-baik. Lukas 16 ayat Ya. yang ke-10. Iya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara Barang kecil, siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Terus. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Barang siapa tidak benar dalam perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. ya, ayat yang sebanding dengan ayat ini adalah Matius pasal 25, nanti dibaca di rumah. Siapa yang dapat dipercaya hal-hal yang kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Tapi siapa yang tidak dapat dipercaya barang yang kecil,
dia tidak mungkin dapat dipercaya perkara besar. Lah, salah satu tanda orang itu dapat dipercaya, orang itu mampu mengucap syukur dengan apa yang dipercayakan kepadanya, walaupun kecil. Tak ulang ya. Apa tandanya orang itu dapat dipercaya perkara kecil? Orang itu mampu mengucap syukur. Dapat berterima kasih. Walaupun hanya dipercaya perkara yang kecil. Kenapa? Kecil menurut Tuhan itu belum tentu kecil menurut manusia. Kitab Injil Matius berkata, kepercayaan itu seperti seorang yang akan pergi ke luar negeri, luar kota. Lalu memanggil para hamba-hambanya, ada 3 orang dipanggil. Masing-masing diberikan kepercayaan. Satu diberi 5 talenta. Betul? Yang satu dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 1. Yang 5 mengucap syukur, terima kasih, menghargai 5. Dikembangkan dengan semangat yang luar biasa. Dia dapat hasil 5. Dari 5 menjadi 10. Yang 2 juga sangat berterima kasih. Karena dia berterima kasih, menghargai talenta 2, lalu dikembangkannya talenta itu mendapatkan upah 2, dari 2 menjadi 4. Yang satu ngomong apa? Siapa yang ingat? Ngomong apa? Nek situ gaya apa, iku untuk 5, iku untuk luru. Aku make 1, jahat ya ampun-ampun wong iki. Pertama kali kalau saya ngomong dalam bahasa ini, Anda mesti ngomong gini. Kon iki wis dipercaya ndek kamsiamu iku. Betul kan? Nah, orang yang enggak ngerti rasa terima kasih itu loh. Orang enggak tahu berterima kasih. Pucakan sih ini. Rendah iso muni sisi iku lho, Saudara. Ya, ini pucakan sih. Orang yang enggak tahu rasa terima kasih, ngomong apa? Tak pendem aja. Nah, Anda tahu 1 talenta itu berapa sih sebenarnya? 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu UMR orang kerja sehari. Saya kalau lihat UMR itu sekarang ini antara 3 juta sekian gitu ya. Mungkin beda-beda kota, beda-beda. UMR loh, upah minimum loh. Surabaya itu 3 juta lebih. Ya lebih, Gresik juga lebih, Malang juga lebih, Sidoarjo mungkin lebih rendah dikit. Ya, Kediri mungkin lembah. Tapi sekitarnya itu, kalau 3 juta per bulan, sehari minimal berapa? 100. Lek 100 itu kali 100 ribu, kali 6.000, piro? 600 juta. 600 juta. Anda bisa pikir. Ada orang dipercayakan uang 600 juta kali 5, berarti 3M. Ada orang 600 juta kali 2, berarti 1,2. Lalu ada orang dipercaya 600 juta. Terus disimpan. Ngomel maneh, jahat engkau. Mau sampai 600 juta aku iki mbok kei. Kira-kira sing ngekei ngomong apa? Tak ruwet cangkemmu kok lebek lho. Betul enggak Saudara? Ya. Lho anggitmu didik 600 juta itu. Kalau gembok dodol toko-toko dawet ae, dodol dawet entuk 3 jeding iku. Jeding gede iso renang bareng kok nambah duit 600 juta itu. Betul enggak Saudara? Ya. Dodol pecel ae wis lah dengan modal 600 juta. Entuk pirang bungkus iku. Iso keramas sambil pecel bareng lho. Betul Saudara? Ya. Makanya saya pikir kalau yang punya uang itu kegi itu jangan tanya. Ya, sampai yang punya berkata, siapa yang dapat dipercaya perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Kecil bagi Tuhan itu 600 juta. Halo? 600 juta. Kenapa sih orang itu tidak bisa dipercaya perkara kecil? Lah padahal ini resepnya untuk orang dipercaya perkara besar. Ingatkah seorang yang namanya Daud pada waktu itu? Coba ini ada waktu 5 menit. Mau tak kembalikan kepada Daud ya. 1 Samuel pasal yang ke-16.
Pasal 16. Kita coba lihat ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. dan mengurapi Daud Daud di tengah-tengah saudaranya. di tengah-tengah saudaranya. Terus Sejak hari itu dan sejak seterusnya hari itu dan seterusnya. berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya, Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. oke. Kenapa kok di tengah-tengah saudaranya? Yang hadir lebih dulu itu saudara-saudaranya. Ini tidak perkara undangan, tidak perkara apa-apa. Saudara. Ya. Pada waktu Samuel ketemu dengan Isai, yang dilihat pertama itu anak sulungnya Isai. Yang namanya Eliab, dia berkata, ini rasanya orang yang mesti diurapi. Yang dipercayai Tuhan menjadi gembalanya Israel. Lihat apanya? Dedeknya. Formnya. Tuhan berkata, bukan. Karena Eliab tidak diurapi, sekarang bapaknya punya ide. Oh bukan ini toh. Tak panggilkan anak nomor 2. Namanya Abinadab. Apa ini? Tuhan berkata, ini juga bukan. Bukan Isai. Oh mungkin anak nomor 3, namanya Sama. Apa ini? Juga bukan. Setelah Sama maju, ayahnya memberikan anak nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Selesai, Samuel berkata, cuma ini tak anakmu. Baru ngeh si Isai. Oh ada 1. Dari kata ini berarti Daud itu tidak dihitung sampai bapaknya. Pikirannya apa? Lale Eliab, Abinadab, Sama, sing kaya ngono ditolak. Lah apa meneh iki sing cilik iki. Wis ndak kira diterima. Ada sih 1 yang namanya Daud. Lalu Daud diurapi, singkat cerita, setelah diurapi roh Tuhan menguasai Daud, Samuel pulang ke Rama. Tahu kemana Daud pergi? Daud kembali ke padang gembala. Karena apa? Di padang gembala itu ada sebuah kepercayaan yang bapaknya kasih. Yaitu domba. Ini loh Daud. Begitu diurapi, ndak gedandap-gedandap jaluk ganti. Nih klambine kandang budak lae. Nih terbangnya barang tek dung biang. Hidup raja. Waktu Daud diurapi, yang diingat 1. Aduh, pedusku. Lalu dia kembali ke padang gembala. Ini loh orang yang dapat dipercaya. Tidak mabuk dengan kedudukan. Halo, saya jadi ingat. Saya MD di Jombang, saya di Situbondo, ditumpangi tangan, saya diangkat jadi PDP. Ya toh? Terus kita pulang ke Tumpang, ada rapat. Waduh, tugasku adang. Saya punya tugas nanak nasi untuk pendeta-pendeta waktu itu. Saya langsung masuk dapur. Teman saya ngomongnya, loh wis pendeta si adang, lo lambimu. Dulu belum PDP, PDP. Pendeta pembantu. Tahu artinya pendeta pembantu? Lek minggu gawe dasi tadi pendeta, Senin sampai Sabtu tadi pembantu. Ya, betul. Dipercaya itu seperti Daud. Pulang dia. Sampai akhirnya waktu itu saya cerita, namanya bocah angon itu apa bisa masuk keraton? Bisa. Judul khotbah paling bagus, dari padang gembala menuju istana, dari seorang gembala menjadi raja, itu bahasa Inggrisnya bagus. From angon to keraton, you know. Ceritanya gimana? Cuma karena Saul dirasuk roh jahat dari Tuhan, lalu Daud dihantarkan masuk ke kerajaan. Coba kita lihat pasal 16 ayat 19. Lihat. 1 Samuel 16 ayat yang ke-19. Ya. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan. Lah Saul yang kirim utusan, bukan Daud yang melamar. Saul menerima Daud
Dia main musik dan rasanya damai hatinya. Dia kirim SK, surat keputusan Raja Saul nomor sekian garis miring, sekian garis miring, sekian garis miring, sekian. Tentang keputusan raja yang disampaikan kepada Isai. Apa bunyinya Pak? Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba. Lah, Daud yang ada di mana? Di kambing domba, belum pindah dari kepercayaan yang semula. Sudah diurapi? Sudah. Apa dia lali, lupa kepada tanggung jawabnya? Enggak. Ya ingat, itu amanah. Kemarin tempat saya dikunjungi calon wali kota. Calon dengan wakil wali kota. Ngomong tentang program dan sebagainya. Sekarang saya serahkan kepada Pak Pendeta, ada pesan buat kami, pesan saya cuma satu. Dengar ya, calon wali kota dan calon wakil wali kota. Pilkada dan pilkab itu mesti beda. Kayak mikir, kok no pil lagi? Cuma ada 2 pil yang saya tahu, pilkab dan pilkada. Ibu-ibu dengar baik, pilkab itu lek lali dadi. Betul? 10 tahun minum pil KB, lali, dadi. Lek pilkada, dadi, lali. Karena enggak ada amanah. Begini, lambemu kon dadi yo, lali. Betul ya? Ketemu di jalan, Pak, loh, sinten sampean? Oh, ya iki pilkada. Daud itu sudah menjadi raja, sudah diurapi, tidak lupa loh dengan amanahnya. Seiling wedusi. Habis selesai acara, dia lari kepada gembala untuk menggembalakan domba. Sampai ada SK berikutnya, suruh Daud ke sini. Oke, terus Pak. Coba lihat. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, Ya. sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Anak kambing yang mana yang diambil? Pasti anak kambing yang digembalakan oleh Daud. Wong itu miliknya Isai. Terus. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Terus. Demikianlah Daud sampai kepada Saul Demikianlah Daud sampai ke istana Saul. dan menjadi pelayannya. Dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya. Dan ia menjadi pembawa senjatanya. Dia menjadi ajudan raja. Ini saya pikir sudah ngetop jabatannya. Baru masuk jadi ajudan, pembawa senjata. Lanjut. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Saul Isai. nyuruh lagi utusan kepada Isai. Apa maneh Pak Yos? Dan mengatakan biarkanlah Daud tetap menjadi pelayan. Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Tidak usah pulang. Biar dia tinggal bersama dengan aku di istana. Terus. Sebab aku suka kepadanya. Apa bukan amanah? Dari Angon tinggal di keraton. Halo? Teko Angon mengembala sekarang ada di istana. Coba kita lihat hati orang yang dapat dipercaya ini ya opo. Dia tinggal di istana toh ya. Di manakah hatinya dia? Pasal 17 ayat 15. Yuk dikit supaya Anda tahu ini. 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Ya. Tetapi Daud selalu pulang. Sebentar. Disuruh tinggal di istana kok selalu pulang. Lapo. Untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Coba. Kalau saudara ketemu Daud di jalan. Loh kok nanti mas? Mulai. Tuh dikongkon di istana mangan enak sembarang ngono. Kok lapo bolak-balik mulai ya itu loh. Angon. Betul? Wedusku ya apa? Ini amanah ini. Ini kepercayaan. Saudara tahu jarak yang harus ditempuh. Waktu Saul menjadi raja, ibu kotanya Israel itu masih di Samaria. Kotanya namanya Gibea. Nanti waktu Daud jadi raja, baru ibu kotanya di Hebron 7 tahun. Pindah Yerusalem 33 tahun. Sejak itu Yerusalem jadi ibu kota. Ini ketetapan Tuhan sejak Raja Daud.
Makanya jangan heran, beberapa waktu lalu Trump sebagai presiden pertama kali yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem karena dia mengakui sesuai dengan Alkitab, Yerusalem adalah ibu kota Israel sampai selama-lamanya. Pindah. Begitu Trump pindah, kabeh pindah. Orang sakit hati kabeh, Trump gak kepilih. Gak apa-apa. Winginane kepilih mana, Pak? Betul kan ya? 4 November lalu kepilih lagi tak? Nggak tahu nih ceritanya ya apa. Saya pikir waduh Israel itu tambah ndangak mana. Kakangku. Kodenya kepilih lagi. Nggak tahu ceritanya ya apa. Waktu itu masih di Samaria. Saya sih pernah pergi ke Samaria. Ya, ada gunung namanya Gerizim. Daerah Samaria. Ada kota yang terkenal sampai sekarang namanya Sikhar. Saya hitung kilometer dari Sikhar, Samaria, mungkin Gibea zaman itu, ke Yerusalem itu kira-kira 56 kilo kira-kira. Nanti Bapak Ibu bisa cari di Google. Dari Yerusalem ke Bethlehem 6 kilo. Jadi berapa? 62-an kira-kira. 60-62. Dari Bethlehem ke tempat Daud Angon di Efrata 2 kilo. Swidak 4 kilo. PP 128 kilo. PP. Ingat ya, tadi itu dombanya dikurangi berapa? 1. Lah memang jumlah ini piro sih Pak, ayat 28. Supaya Anda tahu ini loh, kepercayaan kecil ini. 1 Samuel 17 ayat 28. Ya. Ketika Eliab kakaknya yang tertua. Mendengar perkataan Daud. Kepada orang-orang itu. Ya. Bangkitlah amarahnya Eliab. Kegi Eliab kepada adiknya. Terus. Kepada Daud sambil berkata. Mengapa engkau datang? Kenapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba? Yang 2-3 ekor. Yang 2 atau 3 ekor itu. Di padang gurun. Aku kenal sifat pemberanimu. Aku roh jenenge kon kendele. Dan kejahatan hatimu. Tapi jahat hatimu. Cukup. Berapa dombanya? Lek gak loro? Lah dikurangi situk mang dikekno Saul. Karek piro? Lek ndak loro? Siji. Coba kita lihat. 124 kilo. Kalau Anda ketemu Daud di jalan. Nang di Mas? Mulai aku. Lah apa sih? Ate angon. Piro wedhusmu? Piro? Loro. Winginane 3 dikurangi sitok dikekno Saul. Karek loro. Usul apa? Piye? Wedhus loro kok belan-belani mlaku berang-berang kilo. Lah terus ya apa wedhus loro iki enake? Ada usulan? Belenai maren wis lah. Aku ya setuju ambek iki ya. November kate Natal lek gak apa ya nanti beleh ae loro lah wis lumayan. Cukup dengan mangan bareng. Oke, dibeleh. Ada yang lain usul? Hah? Boleh dan diusipwa yang ini belenai wis lah. Beda lek sing diusipwa mesti ngomong apa? Didolai lah lumayan lah. Lah tadi duit. Tapi saya yakin jawabannya Daud cuma satu. Didol, aku ya seneng gak ngangon maneh. Dibeleh lebih seneng melok mangan dagingi. Tapi lihat, itu bukan punyaku. Punya siapa? Tadi itu punya apa? Punya papa. Itu walaupun aku sengengon, itu bukan punya gua, itu papa punya. Kalau itu saya menggembalakan di tangan saya hanyalah satu yang keras. Satu amanah kepercayaan. Makanya tak renungno, yo cingli lek Daud itu sejadi rojo. Wilayahnya dari Dan sampai Berseba. Dari Laut Tengah, Mediterania Sea sampai Laut Mati. Betapa hebat besar
Kenapa? Kuncinya satu, dia setia dalam perkara kecil. Hari ini saya berkata, Anda tidak perlu minta sing gede-gede. Kalau yang kecil Anda bisa dipercaya, pasti Tuhan berikan yang besar. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Silakan.